Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika wajib. Kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Ya, sebelumnya kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan nilai mutlak. Nah, kemudian menentukan nilai X pada persamaan fungsi nilai mutlak. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, di sini untuk menggambarkan grafik tersebut, kita akan membutuhkan titik-titik sebagai titik bantu dalam menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak. Untuk menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak, kita dapat menggunakan tabel yang memuat titik-titik koordinat, yaitu X, Y sebagai titik bantu. Semakin banyak titik yang kita buat, maka akan semakin sempurna gambar yang akan kita buat. Oke, nah ini format dari tabel yang akan digunakan ya, seperti ini. Ini dasar saja, kalian sudah pernah mengerjakan membuat tabel seperti ini ketika SMP, yaitu mengisi kolom-kolom dari X dan Y, kemudian dipasangkan. Nah, untuk menilai X, kita bebas mengisinya, tetapi sebaiknya kita menyimpan bilangan-bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan negatif supaya berimbang ya, karena dalam nilai mutlak memuat bilangan positif dan negatif. Oke, nah untuk Y ini tergantung soalnya, tergantung fungsi yang akan kita gambar. Jadi di sini ada keterangan nilainya diperoleh tergantung nilai fungsi yang akan digambar gitu. Jadi tergantung soalnya ya. Nanti kalau nilai Y sudah dapat, tinggal dipasangkan berapa X-nya, berapa Y-nya, terus begitu diisi sampai lengkap, baru kita praktekkan ke gambarnya setelah pasangan-pasangan koordinat itu didapatkan. Oke, yuk kita lanjut slide berikutnya. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak itu, kita langsung peragakan pada contoh berikut ya. Ibu ambil contoh 1, misalkan di sini kita akan menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan mutlak X untuk nilai X bilangan real. Nah, penyelesaiannya, kita tahu bahwa nilai mutlak X itu hasilnya adalah X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Ini definisi nilai mutlak. Lalu nilai min X didapat jika X-nya kurang dari 0. Itu sudah pernah dibahas ya berulang-ulang. Tetapi secara umum kesimpulannya bahwa nilai mutlak itu tidak menghasilkan bilangan negatif, jadi selalu positif ya. Nah, yuk kita bikin tabelnya. Nah, seperti ini. Ini sudah Ibu sediakan tabelnya yang memuat beberapa kolom, bebas saja, jangan terlalu sedikit ya. Kemudian kita isi baris pertama dengan X. Nah, baris kedua ini Y berdasarkan soal yang kita terima. Nah, ini yaitu Y sama dengan mutlak X. Yang terakhir adalah baris untuk pasangan koordinat X, Y. Nah, misal kita mau ambil nilai X-nya dari bilang positif negatif ya. Misalkan Ibu taruh 0 di sini. Kemudian kita cantumkan semua bilangan positif dan negatifnya secara berurutan begini. Karena kalau diisikan semua terlalu banyak ya kita isi titik-titik saja. Begitu juga bilangan negatifnya. Bilangan negatifnya ya. Nah, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk mengisi baris Y, kita tinggal mensubstitusi nilai X-nya. Jadi kalau misalkan Y sama dengan mutlak X, ganti X-nya dengan 3. Berarti Y sama dengan mutlak 3. Nah, seperti itu ya. Sedangkan dalam bilangan mutlak kan tidak ada negatif. Maka mutlak 3 adalah 3. Begitu juga mutlak 2, yaitu 2. Dan seterusnya kita isi satu persatu ya. Oke, nah sekarang kita lihat kalau negatif. Ini berarti kan kalau X-nya diganti dengan min 1, maka Y sama dengan mutlak min 1. Ingat, mutlak min 1 kita mengacu kepada rumus yang di atas tadi. Jika X-nya kurang dari 0, maka hasilnya min X. Min dari min 1 berarti plus 1. Hasilnya tetap positif. Begitu juga min 2. Hasilnya adalah 2. Min 3 hasilnya 3. Dan seterusnya. Nah, begitu anak-anak kita sudah mendapatkan beberapa pasangan titik, lalu kita gabungkan di sini dipasangkan sebagai koordinat titik yang kita peroleh dari hasil nilai X dan Y. Pertama kita pasangkan 3,3, lalu 2,2, 1,1, 0,0, min 1,1, min 2,2, min 3,3, dan titik-titik sebelah kiri dan kanan ya.
Oke nih, tabelnya sudah jadi untuk soal yang pertama. Kita dapatkan beberapa titik sebagai titik bantu untuk menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X. Ya, udah ya. Yuk kita lanjutkan bagaimana grafiknya sekarang. Nah, untuk menggambarkan sebuah grafik tentu kita membutuhkan salib sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah ini sumbu X dan sumbu Y-nya sudah siap. Tadi kita punya titik-titik positif dan negatif ya. Bilangan X-nya positif dan negatif kita cantumkan. Untuk 1 pasangannya adalah 1. Begitu juga 2 dengan 2. X-nya 3 maka Y-nya 3. Teruskan seperti ini. X-nya 4, Y-nya 4. X-nya 5, Y-nya 5. Bagaimana dengan bilangan negatif? Begitu juga negatif. Min 1 pasangannya 1. Karena nggak ada bilangan positif hasilnya. Ya, nilai Y-nya selalu positif. Min 2 dengan 2, min 3 dengan 3, min 4 dengan 4, dan min 5 dengan 5. Jadi seperti ini hasilnya tuh ya. Berimbang antara kuadran 1 dan 2 atau ruas kiri dan ruas kanan. Kita kasih koordinatnya 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan 5,5. Begitu juga yang ada di kuadran 2. Min 1,1, min 2,2, min 3,3, min 4,4, dan min 5,5. Oke ya, mudah ya. Tinggal masukkan angka-angka atau pasangan koordinat yang kita dapatkan tadi. Nah, melalui titik-titik inilah kita akan membuat grafiknya. Kita lihat, nah seperti ini. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan mutlak X setelah digambarkan pada titik-titik yang diketahui. Itu pada ruas kanan. Untuk yang kiri, di kuadran 2 seperti ini. Nah, inilah anak-anak hasil dari grafik fungsi nilai mutlak Y sama dengan mutlak X. Nah, keterangan pada gambar tersebut tampak pada grafik selalu di atas sumbu X. Ini grafiknya selalu di atas sumbu X. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai Y selalu positif. Jadi tidak ada nilai Y yang di bawah. Apa maksudnya? Sebab dalam nilai mutlak, nilai Y-nya itu selalu positif. Atau hasilnya menghasilkan bilangan positif. Nah, di atas pada gambar berikut ada titik pertemuan yaitu titik 0,0. Nah, titik ini disebut koordinat awal dari grafik tersebut. Oke ya, kita sudah berhasil menggambar pada contoh 1. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah sebetulnya ya. Jadi tinggal menghubungkan titik-titik yang sudah kita dapatkan. Yuk kita lanjut untuk contoh kedua. Nah, bagaimana contoh yang kedua? Untuk contoh kedua ini misalkan fungsinya adalah Y sama dengan mutlak X min 2. Kita ubah sedikit. Untuk penyelesaiannya, kita harus tahu dulu koordinat titik awal. Nah, ini ada keterangan. Untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan mutlak X min 2, yang pertama kita lakukan adalah menentukan koordinat awal atau titik awal dari fungsi yang akan kita gambar. Dengan cara menentukan nilai X yang membuat nilai Y sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya didapat 2. Maksudnya apa? Nanti kalian ganti Y-nya dengan 0 sehingga nilai X-nya ditemukan. Nah, kalau Y-nya 0 maka X-nya itu akan didapat 2. Coba saja. Kalau X-nya 2 kan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu sebagai koordinat awal. Lebih lengkapnya kita buat seperti ini. Nah, Ibu sudah menyiapkan titik-titik nilai X-nya pada baris X. Lalu nanti nilainya kita substitusi dari nilai X yang ada. Contohnya kita ambil 2 yang tadi ya, kan X-nya 2 nih. Kita substitusi ke fungsi Y sama dengan mutlak X min 2. Jika X-nya diganti dengan 2, maka hasilnya adalah Y sama dengan mutlak 0. Nah, itu sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan ya. Jika X-nya 3, maka hasilnya mutlak 1 atau 1. Nah, untuk koordinat titik awal sudah Ibu dapatkan lebih dulu, yaitu 2,0. Selanjutnya untuk titik yang lain, kita tinggal mengisi ya seperti tadi berapa nilai Y-nya. Oke, ya 5 dikurangi 2, 3. Mutlak 3 adalah 3. Sekarang masukkan 1. 1 dikurangi 2, min 1. Mutlak min 1 adalah 1. Selanjutnya ganti X dengan 0. Begitu seterusnya sehingga didapatkan nilai-nilai Y yang selalu positif. Ya, oke. Nah ini hasilnya. Nah, sekarang kita pasangkan koordinatnya. Didapat 3,1, 4,2, kemudian 5,3. Selanjutnya ada 1,1, 0,2, ya.
kemudian min 1,3, min 2,4, dan min 3,5. Sisanya kita kasih tanda titik-titik. Oke, ini sudah lengkap titik-titiknya. Yang sudah Ibu beri tanda ini tadi jangan lupa sebagai koordinat titik awal. Wah, dari dua contoh ini Ibu rasa cukup ya, sehingga kalian bisa menggambarkan grafiknya. Yuk, kita gambarkan grafik dari fungsi Y sama dengan mutlak X min 2. Nah, Ibu sediakan salib sumbunya, lalu kita substitusi nilai-nilai X tadi. Nah, grafiknya sebagai berikut. Tadi ada titik awal, yaitu 2,0. Nah, di sini posisinya. Nah, sekarang kita lanjutkan. 3 pasangannya adalah 1, 4 pasangannya 2, 5 pasangannya 3, 6 pasangannya 4, terus begitu sesuai rumusnya ya, 7 dengan 5 dan 8 dengan 6. Kemudian 1 pasangannya adalah 1 setelah disubstitusi ke fungsi mutlaknya. 0 pasangannya 2, min 1 pasangannya 3, kemudian min 2 pasangannya 4, min 3 pasangannya 5, dan min 4 pasangannya 6. Oke, kita gambarkan di sini dulu koordinatnya ya. Nah, 3,1, 4,2, 5,3, 6,4, 7,5, dan 8,6. Untuk yang ruas kiri 1,1, kemudian 0,2, min 1,3, min 2,4, min 3,5, dan min 4,6. Nah, titik-titiknya sudah lengkap, tinggal disambungkan, kita beri garis menghubungkan seluruh titik yang ada. Mulai dari titik awal 2,0. Tuh, garis yang merah ini menunjukkan grafik dari fungsi Y sama dengan mutlak X min 2. Selanjutnya yang kiri. Nah, oke, sudah jadi grafik kita anak-anak. Kita bisa lihat bahwa semua nilai Y selalu ada di atas. Dan menunjukkan ini bahwa nilai mutlak selalu positif ya. Ibu rasa cukup untuk dua contoh yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk contoh yang ketiga ini silahkan nanti kalian kerjakan sebagai latihan ya. Karena tanpa berlatih matematika tidak mungkin. Oke, kita lihat hasil, kita lihat contoh untuk yang berikutnya. Nah, contoh ketiga ini adalah nanti kalian kerjakan ya, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan mutlak 2X min 1. Nanti kalian tentukan sendiri nilai X-nya, kemudian Y-nya juga, kemudian pasangkan sebagai pasangan koordinat titik, dan gambarkan. Oke, penyelesaiannya silakan kalian kerjakan sendiri. Demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan tugas atau latihan yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.